Dari tanah air, Sekjen PSSI Yunus Nusi yakin bahwa FIFA tidak dapat diintervensi pihak manapun. FIFA tak akan memenuhi keinginan Bahrain yang menolak bermain di Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI optimistis tanpa peninjauan objektif, FIFA tidak akan menyetujui permintaan Bahrain soal pemindahan lokasi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat Indonesia sukses dengan menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 silam. Tentu hal ini dapat menjadi penilaian FIFA yang tidak akan bisa diintervensi pihak manapun. Skuad Garuda kembali dijadwalkan bertemu Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. FIFA kan sudah melihat kita menyelenggarakan Piala Dunia tahun lalu berjalan dengan lancar. Australia, Vietnam, Filipina kandang di sini juga kita layani dengan baik dan tidak ada hal-hal yang merugikan tim-tim yang datang ke sini. Maka saya sangat optimis, kami sangat optimis bahwa apapun yang diinginkan oleh Bahrain, kami yakin FIFA tidak secepat itu untuk merespon lalu merugikan kita. Kami yakin masih tetap di Indonesia. Muhammad Hidayat telah ikut bergabung latihan bersama Persebaya setelah sembuh dari cedera. Informasi selengkapnya usai jeda Sport Lovers. Anda kembali menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya Claudia Carla. Pemain Persebaya Surabaya Muhammad Hidayat telah ikut gabung latihan bersama tim setelah sembuh dari cedera. Namun pemain berposisi gelandang ini masih latihan terpisah di bawah pengawasan tim dokter dan fisioterapi. Butuh waktu sekitar 4 bulan untuk memastikan M. Hidayat pulih dan siap mengikuti kompetisi. Setelah lama menghilang dan absen membela Persebaya Surabaya akibat cedera lutut, Muhammad Hidayat kembali bergabung dengan tim. Meski telah gabung latihan, pemain berposisi gelandang ini harus latihan terpisah. Pemain berusia 28 tahun ini berlatih di bawah pengawasan tim dokter dan fisioterapi usai mengalami cedera lutut akhir musim lalu. Bahkan akibat cedera lutut kanan ini, M. Hidayat harus menjalani operasi di bulan April 2024. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Monster, masih butuh waktu hingga 4 bulan untuk Hidayat bisa kembali bermain di Liga 1. Saat ini M. Hidayat masih melakukan penguatan otot kaki setelah hampir setahun menepi akibat cedera lutut. He's still with the medical people, but the aim is for next month to slowly jogging, things like this with the team, maybe some ball work. But this is a, how do you say it? It's a sensitive injury, so we have to be really careful with him because with this injury also you lose muscle mass in your legs, so you also need to build up the muscle before you train. M. Hidayat menjadi salah satu pemain terlama yang masih membela Persebaya Surabaya sejak Liga 2 tahun 2017 silam. Kehadiran M. Hidayat akan semakin memperkuat lini tengah tim bajul ijo di kompetisi Liga 1. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pekan ke-9 Grup 1 Liga 2 Indonesia mempertemukan Persikabo Bogor menghadapi PSKC Cimahi di Stadion Pakansari Bogor Minggu sore. PSKC Cimahi bertekad menutup putaran 1 Liga 2 Indonesia dengan kemenangan atas Persikabo. Menjelang pekan ke-9 Liga 1 Liga 2 Indonesia, skuad PSKC Cimahi berlatih di lapangan Stadion Pakansari Bogor sebagai persiapan terakhir sebelum menghadapi Persikabo hari Sabtu. Pelatih PSKC Cimahi, Kas Hartadi, mengaku lega bisa memainkan lagi striker andalannya, Meto Silva, yang telah menjalani larangan 3 kali bermain. Mantan pelatih Sriwijaya FC ini bertekad menutup putaran 1 Liga 2 Indonesia dengan kemenangan atas Persikabo. Untuk persiapan, PSKC sudah siap untuk pertandingan besok melawan Persikabo, baik fisik, mental maupun taktik kita sudah siapkan. Besok adalah pertandingan sangat penting, istilahnya pertandingan terakhir di putaran pertama. Jadi kita target besok sore adalah mencapai kemenangan. PSKC Cimahi harus meraih kemenangan atas Persikabo Bogor yang menjadi juru kunci Grup 1 Liga 2 Indonesia untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.
Ahmad Fadilah, Kompas TV Cimahi, Jawa Barat.